Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Ini adalah video keempat kita membahas tentang permutasi dan juga kombinasi. Saya kira ini adalah bahasan yang agak cukup sulit juga ya untuk permutasi dan kombinasi ini, walaupun di SMP sudah pernah disinggung sedikit-sedikit gitu. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang permutasi. Permutasi itu adalah sejumlah unsur. Permutasi sejumlah unsur adalah penyusunan unsur-unsur dalam suatu urutan tertentu, di mana urutannya itu diperhatikan. Misalkan ada AB itu tidak sama dengan BA. Tuh. Nah, ada beberapa rumus yang dapat kita gunakan dalam permutasi. Di sini saya ambil dari webnya Ruang Guru ya. Yang pertama ada permutasi dari n elemen tiap unsur terdiri dari n elemen. Yang kedua ada permutasi n elemen tiap permutasi terdiri dari r unsur dan n elemen dengan r kurang dari n. Yang ketiga ada permutasi dari n unsur yang mengandung p, q, dan r unsur yang sama. Yang keempat ada permutasi siklik. Yang kelima ada permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur, dan itu ada rumus-rumusnya tersendiri. Tuh, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah P. N, n atau sama dengan n faktorial, atau biasanya dituliskan dengan NPN, itu juga sama dengan n faktorial. Contohnya, untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah titik-titik. Di sini ada 5 bendera dan kelimanya akan disusun gitu ya. Ini masuk ke permutasi jenis yang pertama, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Nah, langsung saja kita coba kerjakan. Karena n-nya itu 5, karena ada 5 bendera, n-nya sama dengan 5, maka bisa kita langsung kita kerjakan, yaitu, atau tulis dulu, P 55 sama dengan 5 faktorial, di mana 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 kali 4 itu 20 dikali 6 ya. 3 kali 2 6 sama dengan 120 cara. Jadi ada 120 cara panitia dapat menyusun kelima bendera tersebut. Hanya seperti itu untuk permutasi dari n elemen. Tuh, kita masuk coba ke rumus tadi yang kedua, yaitu ada permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r itu kurang dari n. Untuk semua bilangan positif n dan r dengan r kurang dari sama dengan n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada suatu waktu adalah seperti ini. Syaratnya adalah urutan diperhatikan. Nah, biasanya ada yang menuliskan P n, R atau NPR atau P NR. Nah, menulisnya seperti ini. Ada berbagai macam. Jadi nggak usah bingung, sama ini itu sama-sama permutasi, di mana rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan n min r faktorial, di mana syaratnya adalah urutan diperhatikan. Contohnya, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari siswa yang tersedia adalah titik-titik. N-nya di sini apa? N-nya itu adalah banyaknya siswa, berarti N sama dengan berapa? 8. R-nya
karena dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara, berarti R-nya adalah 3. Maka bisa kita tuliskan P, N-nya itu 8, R-nya itu 3. Jadi ini 8 faktorial dibagi dengan 8 min 3 faktorial. 8 faktorial per 5 faktorial, dimana 8 itu adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per, karena di bawah ada 5 faktorial berarti di sini juga 5 faktorial. Karena ini sama pembagian berarti boleh dicoret. Berarti di sini 8 dikali 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara yang dapat dilakukan atau yang dapat kita lakukan untuk memilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Itu untuk contoh yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu tentang permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Rumusnya seperti ini. Nah, contohnya di sini ada banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi. Itu ya, ada beberapa huruf di situ. Coba kita lihat N-nya banyaknya itu ada berapa banyaknya huruf. Berarti N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. B-nya huruf B. Huruf B ada berapa itu? Ada 2. Huruf A. Huruf A ada 1, 2, 3 ya. Huruf A ada 2. Huruf apa lagi itu? Ada huruf S. Huruf S itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Selanjutnya ada huruf I. Huruf I itu ada 1. Pas ya, ini berarti ada 10. Makanya di sini P 10, 2, 3, 4, 1. Berarti cara menyelesaikannya adalah 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi dengan 2 kali 1, 3, 2, 1 dikali dengan 4 faktorial, 1 faktorial 1 ya. Ini boleh dicoret. Ini 6. Ini 1. Ini 5. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 5. Ada berapa banyak cara yang dapat disusun dari kata basa-basi? Bisa kalian hitung manual atau dengan menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 12.600 cara. Seperti itu. Mana ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, coba tuliskan di kolom komentar pertanyaan kalian untuk 3 rumus dari permutasi ini. Pada prinsipnya itu sebenarnya sama ya rumusnya itu. Hanya saja di sini ada berbagai, kalau yang nomor 3 ini karena ada unsur-unsur yang sama seperti itu. Selanjutnya next nomor 4. Di sini ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar dengan urutan yang melingkar gitu. Biasanya kita notasikan dengan seperti ini. N P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Contohnya di sini ada 5 anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat oleh 5 orang tersebut adalah titik-titik. N-nya 5 ya, berarti N sama dengan 5, maka 5P
siklis sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial. 5 kurangi 1 berapa? 4 faktorial. Dimana 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Ada 24 cara yang dapat digunakan untuk menyusun kelima anggota keluarga. Ini permutasi yang paling mudah, ini cara membedakannya karena selalu ada sesuatu yang melingkar gitu, melingkar. Ini kan meja bundar kan pasti duduknya juga melingkar gitu. Selanjutnya ada permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur. Contohnya banyak susunan n bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah banyak susunan 3 bilangan itu berarti bilangan ratusan ya. Ada ratusan, puluhan, dan juga satuan. Berarti k-nya itu ada 3. Banyak angka yang akan disusun ada 6. Makanya di sini banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah P6 sama dengan 6 dipangkatkan dengan 3 karena k-nya tadi 3, n-nya tadi 6. Berarti ada berapa? 216 susunan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kalau tadi A, B itu tidak sama dengan BA, maka kalau di kombinasi ini AB sama dengan BA. Notasinya seperti ini, biasanya dilambangkan dengan C. Kalau permutasi tadi kan P, kalau kombinasi kita lambangkan dengan C. Untuk semua bilangan positif N dan R, di mana R kurang dari N, ya ini terlalu menulisnya 2 kali ya ini. Saya coret yang satu. R kurang dari N, banyaknya kombinasi R. Sorry. Ini maksudnya itu betul, maksudnya itu adalah N kali R. Maksudnya adalah R kurang dari NR kurang dari N. Maka kalau dikalikan itu N kali R ya ini. Banyaknya kombinasi R objek yang diambil dari N objek pada waktu yang sama, yaitu seperti ini. Rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Kalau tadi di permutasi itu rumusnya adalah N faktorial per N min R faktorial. Kalau di sini masih ditambah perkalian dari R faktorial. Contohnya yang pertama yaitu banyak cara memilih pemain inti sebuah tim basket dari 9 orang. Tim basket itu terdiri dari berapa orang sih? Tim basket itu yang dibutuhkan adalah 5 orang. Makanya ini adalah R. N-nya itu adalah 9. Maka di sini 9C 5 sama dengan 9 faktorial per 9 min 5 faktorial dikali 4 faktorial. 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sorry, kok 4? Harusnya 5 faktorial ya. Sorry. Sudah hilang. Saya tulis kembali. Tadi tim basket itu ada 5. Berarti R-nya 5, N-nya 9. Kombinasi dari 9 berarti 9 faktorial per 9 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial dikali 5 faktorial. 9 kali 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi 5, 4, 3, 2, 1, 5 faktorial. Ini boleh dicoret. Ini 6 itu ya, 1, ini 2. Di
9 kali 2, 18. 18 kali 7 dibagi dengan 5. 18 kali 7 dibagi 5. Koma ya, sepertinya kok tidak mungkin ini kalau koma. Ya kan, pemain inti basket itu kan ada 5. Oh, sorry, sangat maaf sekali, harusnya ini adalah 4 ya, harusnya 4 kan 9 dikurangi dengan 5, berarti ini harusnya 4 faktorial, harusnya di sini, nah 4, 3, 2, 1, harusnya ini berarti tinggal 18 kali 7, 126. Itu ya, 126 cara yang dapat digunakan untuk memilih pemain inti dari sebuah tim basket. Ini harus teliti ya dalam mengerjakannya agar tidak salah, karena kalau salah juga fatal ternyata, seperti yang barusan saya lakukan. Contoh yang kedua, di sini ada 4 penyanyi, dari 4 penyanyi sopran dan 5 penyanyi alto akan dipilih 4 orang pengurus paduan suara. Berapa banyak pilihan berbeda yang diperoleh jika dipilih 2 penyanyi sopran, 2 penyanyi sopran dan 2 penyanyi alto. Sopran, 4 sopran dipilih 2, 5 alto dipilihnya juga 2. Berarti yang pertama ada kombinasi sopran, berarti 42 dikali dengan kombinasi alto 5 diambil 2, sama dengan berarti 4 faktorial per 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial, 5 faktorial per 5 min 2 faktorial kali 2 faktorial, 4 faktorial, 4, 3, 2 faktorial per 4 kurangi 2 faktorial, berarti 2 faktorial, 2 kali 1 ya, ini 2 faktorial. Selanjutnya ada 5 faktorial, 5, 4, sampai 3 faktorial saja, karena 5 dikurangi 2 faktorial itu adalah 3 faktorial, dikali 2, 1. Ini boleh coret, ini boleh dicoret juga. Ini 1, ini 2, 1, ini 2, berarti 2 dikali 3 dikali 5 dikali 2, 6 dikali dengan 10, berapa? 60 cara. Jadi ada 60 cara yang dapat digunakan untuk memilih 2 orang penyanyi sopran dan juga 2 orang penyanyi alto. Gitu, itu untuk contoh yang kedua. Sekarang next ke contoh yang ketiga. Seorang siswa diminta mengerjakan 5 dari 10 soal yang tersedia, tetapi soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut adalah titik-titik-titik. Coba di sini ada 10 nomor soal. Ada 10 nomor soal, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 1 sampai dengan 3 ini wajib dikerjakan. Padahal di soal diminta mengerjakan 5 sudah ada 3 yang wajib, berarti kurang 2 soal. Berarti sisanya kita punya berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan, berarti N-nya 7. Berarti ini kombinasi dari 7 diambil 2, karena kita cuma kurang 2 soal, karena yang 3 ini sudah wajib dikerjakan.
Ini 7 faktorial dibagi dengan 7 min 2 faktorial kali 2 faktorial. 7 faktorial 7, 6, 5 faktorial, karena 7 dikurangi 2 faktorial adalah 5 faktorial. 2 kali 1 yaitu harusnya 2 dikali 1 tuh, ini 3, berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Berarti banyak pilihan yang bisa diambil siswa tersebut adalah 21 cara. Tuh untuk contoh soal yang ketiga. Selanjutnya coba kita lihat untuk perbedaan kombinasi dan permutasi. Tadi sudah saya singgung kedua-duanya, yaitu permutasi dan kombinasi. Apa sih kegunaan dari kombinasi dan juga permutasi? Keduanya ini digunakan untuk mencari peluang atau probabilitas dari suatu kejadian. Perbedaan yang mencolok dari keduanya yaitu kalau kombinasi itu cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Perbedaan antara permutasi kombinasi juga bisa kalian lihat dari tabel berikut ini. Kalau kombinasi urutan tidak diperhatikan, kalau permutasi urutan harus diperhatikan. Contohnya adalah memilih tim atau kelompok baju, mata pelajaran, daftar nama gitu. Yang kedua ada kalau permutasi itu ada menyusun orang, nomor telepon, angka, warna kayak gitu. Untuk kombinasi mengambil beberapa anggota dari grup. Kalau permutasi mengambil ketua tim, menyusun job desk setiap orang. Kalau kombinasi mengambil 2 warna dari kotak secara acak. Kalau permutasi mengambil 2 warna favorit dan berurutan. Selanjutnya ada mengambil 3 orang pemenang, itu untuk kombinasi. Kalau permutasi mengambil pemenang secara berurutan. Jadi sudah ada kategorinya, juara 1, juara 2, dan juara 3. Kalau di kombinasi itu random, dipilih 3 orang pemenang, seperti itu. Tapi kalau di permutasi sudah ditentukan juara 1, juara 2, dan juara 3-nya. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari kombinasi dan juga permutasi. Silahkan untuk kalian play ulang videonya apabila belum jelas, dan boleh banget buat komentar di kolom komentar bagaimana perasaan kalian setelah menonton video ini, apakah lebih pusing atau bisa tercerahkan gitu ya. Maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.